Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita akan membahas mengenai guru kenapa sih digajinya rendah gitu ya. Ini kalau kita melihat dari zaman dulu gitu ya, zaman kemasan Islam, khususnya pada masa Utsmani gitu ya. Kan kita tahu bahwa guru itu kalau misalkan di kursin sekarang, mereka itu dapat sekitar 28 juta atau 30 juta gitu ya. Itu pada zaman Utsmani. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir ya mereka itu ikhlas gitu ya, jelas ikhlas karena emang udah dapat dari pemerintah yang begitu besar gitu ya khususnya. Nah, kalau kita lihat lagi pada kondisi sekarang gitu ya, pada pembuatan kebijakan sekolah gitu ya, khususnya yayasan di swasta, baik swasta ataupun negeri sebenarnya ini sangat berpengaruh. Kalau kita melihat tujuan utamanya pendidikan itu adalah, yang pertama adalah siswa dan guru ya, siswa dan guru, bukan siswa aja. Nah, dan kalau kita lihat lagi gitu ya lebih secara spesifik, biasanya yang swasta itu lebih menyasar kepada siswa tapi kesejahteraan guru diabaikan. Hal ini kalau kita bisa lihat juga mengacu pada zaman dulu. Ya zaman dulu emang susah gitu ya, tapi apa? Tapi zaman dulu itu masih diberikan yang namanya uh, kayak beras, singkong gitu kepada gurunya. Mereka secara sukarela gitu ya, para orang tua murid. Dan lantas kebutuhan pokoknya itu ya aman gitu ya. Bagaimana kalau misalkan melihat berkaca sekarang gitu ya? Ya sekarang emang ada sebagian besar guru khususnya yang PNS itu gajinya besar, lumayan ya. Tapi ada yang di bawah UMR gitu. Kalau kita melihat uh, berkaca yang sekarang, banyak pamer kekayaan di sosial media baik guru maupun yang PNS lain. Tapi masyarakat kita itu menggeneralisasi, oh bahwa ternyata PNS itu gajinya besar gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, oh ternyata berarti kalau guru yang PNS gajinya besar gitu. Dan bahkan ada lagi generalisasi, oh kalau guru swasta gajinya besar gitu ya. Nah, di balik itu semua sebenarnya ya sama aja gitu ya. Kalau kita mau lebih kasihan atau kasihan ya lihat dari kinerja gitu ya. Dimana perbandingannya adalah ketika guru negeri itu dilihat oleh asesor itu enggak banget gitu ya, enggak terlalu dilihat, ataupun di PKKS enggak terlalu dilihat. Tapi kalau guru swasta itu dilihat saat PKKS maupun oleh asesor saat akreditasi gitu ya. Dan jam ngajarnya pun itu sebagian besar ya dia akan stay on di sekolahnya. Nah itu masalahnya. Nah kalau misalkan guru honorer itu bisa balik sesuai jamnya gitu ya, karena nggak ada tuntutan untuk sampai selesai gitu ya. Yang sampai selesai itu adalah guru PNS gitu. Untuk guru ikhlas, nah guru ikhlas ini kalau kita berbicara ikhlas sebenarnya, guru itu ikhlas juga mendidik anak ya melewati batas jamnya. Misalkan anak itu sedang istirahat guru ya, dia bertanya kepada gurunya memakai jam waktu istirahat guru. Nah di situ letaknya guru itu menjelaskan, letak ikhlasnya juga di situ, karena waktunya beliau istirahat atau makan ya mereka tetap ngajar gitu ya. Dan apalagi misal mereka itu di rumah ketika memang pembelajaran telah selesai, mereka membuat sebuah rencana pembelajaran yang begitu matang gitu ya, sampai-sampai dipikirkan ya, itu mereka ikhlas juga karena di rumah pun mereka ternyata tetap bekerja gitu ya untuk pendidikan siswa. Apalagi ikhlasnya ya, mereka pun ikhlas sama ya untuk menafkahi keluarganya, tentu ya punya keluarga ya, tapi semua orang pasti punya keluarga entah itu ibu, bapak, istri ataupun anak gitu ya. Nah dari situ kalau kita berkaca secara ikhlas ya mereka ikhlas buat pendidikannya, bukan berarti gajinya itu diikhlaskan gitu ya. Karena kalau kita lihat berkaca zaman dulu lagi yang Usmani ya gajinya itu cukup besar untuk kesejahteraan guru. Coba kalau misalkan dibandingkan sekarang, tujuan utamanya adalah sebenarnya siswa. Guru adalah hal yang kesekian bagi pendidikan. Maka daripada itu kalau misalkan berfokus pada kesejahteraan guru, ya tentu bikin kebijakan adalah bagaimana caranya subsidi silang gitu ya antara si kaya dan yang si kurang mampu. Bukan berarti satu sekolah itu kurang mampu semua, jangan ya. Karena kalau kayak gitu nanti ketimpangannya itu ada kepada murid dan kepada gurunya tentu saja. Yang dimana sebenarnya guru pun harus yang namanya ya bertahan hidup, punya keluarga tentunya ya. Apalagi di zaman sekarang yang harga serba naik, gaji pun tidak naik gitu ya. Nah itu yang harus dipikirkan. Gaji tidak naik tapi kita dituntut, oh iya jam pelajaran harus banyak, 45 jam
per minggu. Hitungannya per minggu, nggak dikali 4 ya. Misalkan dalam 1 minggu kalian disuruh ngajar 40 jam gitu ya. Apakah dikali 4? Enggak ya. Maka ya udah, berarti hitungannya per minggu, padahal 1 bulan itu ada 4 minggu gitu ya. Itu sebenarnya yang harus dipikirkan. Karena kenapa? Kalau kita berkaca lagi ya, melihat logo dari Kementerian TET gitu ya. Saya ini kan logonya tuh ikhlas gitu ya. Ya ikhlasnya itu harus dikaji lagi gitu ya, sampai benar-benar terstruktur. Kalau emang ikhlas ya, mereka juga harusnya ikhlas menggaji guru itu secara sejahtera. Ya apalagi khususnya guru profesional. Nah, untuk sarannya gitu ya, saya bisa memberikan saran untuk pendidikan kedepannya, khususnya pada pengawas yang mau menseleksi honorer gitu ya. Jadi mereka itu harus benar-benar, walaupun dia honorer, dia harus dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Jadi si pengawas ini tahu bagaimana kualitas dari si honorernya gitu. Dan kalau seperti itu, honorer bisa melihat ke dinas pendidikan juga ya, berkolaborasi menseleksi bagian honorer yang udah baik atau belum, baik secara administrasi ataupun hal yang lain gitu ya. Dan ya lagi-lagi, kalau bisa tidak hanya seleksi guru honorernya itu hanya tes, tapi lihat juga pada kemampuan prestasinya. Guru pun sama, ada misalkan ada jalur prestasi ya kenapa enggak gitu ya. Karena kalau misalkan guru yang terbaik diberikan tempat, akan lebih baik lagi pendidikan Indonesia. Dan kalau kita bisa lihat seleksi itu ya secara adil, di mana tidak ada pembedaan antara negeri dan swasta. Karena sekali lagi moto guru itu adalah long life education, yang dimana belajar itu sepanjang hayat gitu ya. Sepanjang hayatnya itu adalah orang yang mau benar-benar berubah ya, untuk belajar maupun untuk siswanya gitu ya. Entah itu guru yang S2 ataupun lanjut studi gitu ya, itu yang harus diperhatikan juga gitu ya. Apalagi kalau lanjut studinya itu menggunakan uang hasil sendiri gitu ya. Wah, itu sangat diapresiasi, karena berarti dia itu benar-benar mau belajar, apalagi untuk dirinya dan untuk siswanya. Semakin tingkatan pendidikannya bagus, semakin besar juga pendidikan Indonesia itu bagus gitu ya. Bukan berarti kita menceplekan yang di bawah, tapi bagaimana guru itu mempunyai niatan yang lebih bagus ya, pasti yang lebih bagus gitu. Nah, kalau kita lihat lagi untuk selanjutnya gitu ya, guru itu jangan terlalu dibebankan administrasi, khususnya untuk administrasi boleh aja gitu ya, emang tujuannya baik, tapi administrasi yang mana dulu? Apakah semua kelas harus ada sama gitu ya administrasinya? Toh kalau mau kita lihat sebagai pembanding dan yang terbaik itu, guru pasti melakukan yang terbaik kok dalam pembelajaran di kelasnya gitu ya. Itu kalau guru yang ini. Makanya perlunya ada pengawasan yang cukup baik gitu ya, itu oleh komite sekolah ataupun kepala sekolah, itu sangat diperlukan untuk menyeleksi yang guru-guru yang terbaik gitu ya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini sebenarnya cukup aneh seorang Kementerian Pendidikan atau dia pernah menjadi dosen berkata seperti ini gitu ya. Cukup lucu sih sebenarnya untuk ya seorang Kementerian Pendidikan. Mungkin itu refleksi aja dari saya gitu ya, karena pendidikan Indonesia itu akan selalu dipegang oleh bukan yang di bidangnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.